Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 dan sesuai dengan RPS yang sudah diberikan, maka materi untuk pertemuan kita yang ke-6 ini yaitu return dan resiko. Oke, sebelum kita memasuki materi hari ini yaitu return dan resiko, saya ingin mengulang kembali materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang investasi dan salah satunya adalah saham. Ingat ya, sekarang masih banyak masyarakat yang tertipu dengan investasi bodong. Nah, untuk kita berinvestasi itu kan banyak tempatnya, banyak jenisnya, dan salah satunya adalah saham. Dan terutama saham ini juga mudah sebenarnya untuk dilakukan karena di manajemen keuangan syariah sendiri kita sudah mempunyai galeri investasi syariah yang bekerja sama dengan IDX dari perwakilan Jambi. Oke, sebelum kita memasuki materinya, saya akan sampaikan dulu sub CPN, CPMK dan indikator dari penilaian mata kuliah ini. Adapun sub CPNK-nya yaitu nanti mahasiswa semuanya mampu menghitung return dan resiko dari saham yang ada. Dan indikator penilaiannya yang pertama adalah kemampuan menghitungnya, baik itu menghitung return maupun resiko. Kemudian ketepatan dalam menghitungnya. Jadi artinya kalian mampu memahami bagaimana cara menghitungnya dan ketepatan hasil dari perhitungannya. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan kan kita harus tahu dulu tuh apa itu return. Nah, salah satu tujuan dari investasi itulah mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan dalam investasi itu disebut dengan return, ya. Jadi return itu adalah tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh investor. Di sini investor itu akan memperhitungkan return. Jadi ada dua jenis returnnya, return realisasi dan return ekspektasi. Nah, return realisasi itu berarti return yang sudah terjadi. Jadi pengukurannya itu menggunakan data historis, ya, data historis atau data masa lalu. Dan ini merupakan salah satu pengukur kinerja perusahaan. Sedangkan yang kedua itu adalah return ekspektasi. Nah, yang namanya ekspektasi itu berarti kan harapan. Jadi return ekspektasi itu adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang. Ya, jadi ada dua jenis returnnya. Yang pertama return realisasi, yaitu return yang sudah terjadi. Yang kedua adalah return ekspektasi, yaitu return yang diharapkan akan diterima oleh investor di masa yang akan datang. Nah, ketika kita sudah tahu apa itu return dan apa jenis return, kemudian kita masuk ke dalam pengukurannya. Gimana sih cara menghitungnya? Nah, untuk menghitung return realisasi, kita menggunakan pendekatan return total, yaitu ada unsur capital gain atau loss, kemudian ada yield. Nah, capital gain atau loss itu adalah selisih dari harga saham periode ini dengan periode sebelumnya. Nah, sedangkan yield itu adalah perbandingan dari dividen yang diterima dengan harga saham periode sebelumnya. Ya, yang pertama capital gain atau loss. Jadi ketika hasilnya positif, di mana harga hari ini lebih tinggi daripada harga sebelumnya, harga kemarin, maka itu dinamakan capital gain. Nah, kalau harga periode ini lebih rendah daripada periode sebelumnya, maka itu disebut dengan capital loss. Jadi kata kuncinya itu hanya satu, positif atau negatif. Jadi dilihat nanti ketika hasilnya positif maka capital gain. Nah, kalau dia hasilnya negatif maka capital loss. Rumusnya di sini untuk menghitung capital gain atau loss yaitu harga saham periode ini dikurang dengan harga saham periode sebelumnya dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Nah, untuk eh, yield, yield itu membandingkan dividen dengan harga saham periode sebelumnya. Yang kita gunakan yaitu dividen hari ini
dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Ini ada rumusnya. Untuk lebih gampang, kita masuk aja langsung ke contoh perhitungannya. Nah, di sini ada harga saham dari periode 2012 sampai dengan 2019. Ada harga sahamnya, kemudian ada dividennya. Di sini kita untuk mengetahui berapa besarnya return realisasi dan return ekspektasi. Oh ya, sebelumnya untuk return ekspektasi itu dihitung dengan pendekatan nilai return historis dengan metode rata-rata. Jadi kalau metode rata-rata artinya return realisasi kita hitung dulu semuanya, kemudian dibagi dengan banyaknya periode. Jadi sigma dari return realisasi dibagi dengan periode. Itu untuk menghitung return ekspektasi. Kita masuk ke contohnya. Pertama kita hitung dulu capital gain atau loss untuk setiap periode. Caranya sesuaikan dengan rumus. Harga periode ini dikurang dengan harga periode sebelumnya dibagi dengan harga periode sebelumnya. Karena hasilnya positif, maka ini disebut dengan capital gain. Kalau sudah, tinggal kita tarik ke bawah. Di sini ada satu yang nilainya negatif di tahun 2017. Nah, kita lihat. Di 2017 harga sahamnya 1.905. Sedangkan 2016 atau periode sebelumnya yaitu 2010. Jadi periode ini lebih rendah daripada periode sebelumnya sehingga dia menghasilkan capital loss dan hasilnya minus. Setelah capital gain, maka kita hitung lagi yield-nya, yaitu dengan membandingkan dividen periode ini dengan harga saham periode sebelumnya. Nah, untuk perhitungan ini kita mulai dari 2013 ya, karena di 2012 itu merupakan tahun dasar atau tahun pembagi. Kalau 2013 sudah kita hitung, maka selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, inilah manfaat dari kita menggunakan Microsoft Excel, karena akan mempermudah dan membantu kita dalam melakukan perhitungan dengan cepat dan akurat. Capital gain loss sudah dapat, yield sudah dapat. Selanjutnya kita hitung return realisasi. Caranya kita jumlahkan capital gain loss dengan yield. Sama seperti tadi. Kalau sudah, tinggal kita tarik ke bawah. Kemudian kita jumlahkan. Nah, dapat jumlah dari return realisasi tahun 2013 sampai 2019. Selanjutnya kita hitung return ekspektasi. Rumusnya adalah sigma dari return realisasi dibagi dengan banyaknya periode. Nah, di sini periodenya adalah periode return realisasi di mana di sini ada 6 periode. Maaf, ada 7. Tinggal kita bagi 7. Dapat nilai dari expected return-nya sebesar 0,0996. Nah, itulah cara menghitung return realisasi dan return ekspektasi. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui cara menghitung return, baik itu realisasi maupun ekspektasi, yang selanjutnya adalah resiko. Resiko itu merupakan kemungkinan perbedaan antara return ekspektasi dengan return realisasi. Jadi, bahasa sederhananya, return itu merupakan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, nah, risiko itu sendiri mempunyai hubungan yang positif dengan return. Dalam hal ini berarti kalau mau mendapatkan return yang tinggi, maka harus siap juga menghadapi risiko yang tinggi. Jadi bagi investor yang tidak menyukai risiko yang besar, maka dia juga akan mendapatkan return yang kecil. Nah, untuk mengukur risiko ini bisa diukur dengan metode standar deviasi. Di sini bisa dilihat juga ya dari gambar ini. Nah, kalau mau mendapatkan keuntungan yang besar, maka resikonya juga besar. Kalau kita menghadapi resiko yang kecil, maka keuntungan yang kita dapatkan juga kecil. Nah, untuk menghitung resiko itu dengan pendekatan standar deviasi, maka kita membutuhkan data return realisasi dan return ekspektasi. Rumusnya adalah akar dari sigma return realisasi dikurang return ekspektasi pangkat 2 dibagi dengan N kurang 1. Nah, di sini tadi kita sudah mendapatkan data dari return realisasinya dan juga return ekspektasinya.
Selanjutnya, bagaimana sih cara menghitungnya? Sebelumnya kita sudah tahu rumusnya, yaitu return realisasi dikurang dengan return ekspektasi pangkat 2. Jadi kita hitung dulu. Return realisasi dikurang dengan return ekspektasi pangkat 2. Karena posisi dari return ekspektasi ini tetap, kita bisa tambahkan simbol dolar. Kalau sudah satu, maka tinggal ditarik dan jangan lupa dijumlahkan. Ketika kita sudah dapat jumlahnya, maka kita bisa menghitung standar deviasinya. Dengan rumus sigma dari return realisasi dikurang return ekspektasi pangkat 2, kita bagi dengan N kurang 1. Nah, N-nya tadi 7, kurang 1 berarti kita bagi 6. Kemudian kita akarkan. Akar di sini berarti pangkat 0,5. Didapatlah standar deviasi sebesar 0,0482. Dari hasil ini bisa kita lihat bahwa eh, return ekspektasinya masih lebih besar dibandingkan dengan resiko. Berarti untuk investor bisa berinvestasi pada saham ini karena resiko yang akan dihadapi itu masih bisa ditutupi dengan return ekspektasinya. Jadi untuk memutuskan apakah kita berinvestasi atau tidak, itu bisa dilihat perbandingan return dan resikonya. Kalau return masih lebih besar daripada resiko, maka sebaiknya kita putuskan untuk berinvestasi. Nah, sekarang kita sudah tahu caranya menghitung return, sudah tahu cara menghitung resiko, maka untuk memperdalamnya akan saya berikan tugas. Nah, tugas ini tugas individu yang dikerjakan oleh setiap mahasiswa. Nanti tugas ini dikumpul 1 hari sebelum perkuliahan kita pada pertemuan selanjutnya. Untuk pengumpulan tugasnya itu nanti akan saya kirimkan link Google Form di grup WhatsApp kelas kita ya. Jadi sekali lagi diingatkan ketika kita sudah tahu caranya menghitung return, caranya menghitung resiko, maka kita bandingkan. Dan manfaatnya adalah kita bisa memutuskan untuk berinvestasi atau tidak. Dan resiko dan return itu merupakan dua faktor penting yang harus dipahami sebelum kita melakukan investasi. Ingat, kalau ada yang bilang baru investasi itu terus langsung auto kaya, itu hanya imajinasi. Nah, untuk tugasnya, semuanya nanti silakan masuk ke websitenya Bursa Efek Indonesia, yaitu Nah, nanti kalau sudah masuk ke IDX, silahkan masing-masingnya cari perusahaan yang terdata di Bursa Efek Indonesia ini. Ini bisa dilihat di ringkasan data pasar, ringkasan perdagangan pada ringkasan saham. Nah, silahkan pilih satu perusahaan dari 800-an emiten yang ada di sini. Untuk periodenya selama 10 hari, di sini bisa dilihat tanggalnya. Untuk periodenya bebas, yang penting totalnya 10 hari. Dan harga yang digunakan adalah harga penutupan. Silakan dipilih perusahaannya, catat harga penutupannya, kemudian hitung return realisasi, hitung return ekspektasi, dan resiko. Kemudian dijelaskan apa hasil dari perhitungan tersebut dan keputusan apa yang diambil. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari itu ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang materi beta. Dan materi beta itu masih nyambung dari materi hari ini. Karena untuk menghitung beta, kita butuh data, return, dan resiko. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.